Halo Komers, ngomong-ngomong tentang judi online, kini keberadaan judi online kian meresahkan. Pemain judi online di Indonesia makin bertambah meskipun pemerintah sudah memberikan tindakan. Salah satunya yaitu bagi pelaku perjudian dapat dikenakan pasal 303 KUHP. Tapi, seolah-olah tidak ada hukuman atau tindakan dari pemerintah yang membuat pelaku judi online itu berhenti. Justru sekarang semakin bertambah banyak. Dibuktikan dengan temuan sebanyak 5.000 rekening terkait judi online oleh OJK sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024. Menko Polhukam Hadi Cahyanto juga mengungkapkan bahwa pada triwulan pertama 2024 tercatat perputaran uang terkait judi online mencapai 100 triliun rupiah. Dan berdasarkan survei dari Drone Emprit, Indonesia menempati peringkat 1 pemain judi online terbanyak di dunia. Kira-kira bagaimana ya pendapat mereka mengenai hal ini? Yuk, simak pendapat mereka. Halo, kenalin, nama gue Kevin Marcelino dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama gue Muhammad Ferry Aziz Sarahap dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Mas tau gak sih kalau ada survei yang mengatakan kalau Indonesia itu adalah negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia? Oh, udah tahu kok. Banyak beredar juga di sosial media. Waktu itu pernah lihat sih kayak di postingan di Instagram gitu. Nah, dia kayak sempat ngebahas sih emang kayak gitu. Bagaimana pendapat kamu mengenai meningkatnya jumlah pemain judi online di Indonesia? Kayak kalau ditanya tentang meningkat pasti nggak kita tutupin, pasti emang bakal meningkat. Karena zaman sekarang tuh anak-anak muda kayak tertarik banget sama yang namanya judi online. Karena mereka dengan mudah yang akses bisa lewat sosial media, terus juga omongan dari temen kayak lu cobain ini dong, nanti lu bisa dapat cuan gede nih dengan cara cepat. Nah, ajakan-ajakan kayak gitu tuh yang justru malah bikin angka pemain judi online di Indonesia tuh jadi makin bertambah gitu. Gue adalah orang yang pro terhadap Bang Haji Rhoma Irama yang mengatakan kalau judi online itu adalah awal dari kemiskinan. Lalu kita mengetahui faktanya kalau negara yang religius seperti Indonesia ini menjadi negara dengan konsumen terbesar judi online di dunia. Dengan transaksi mencapai 427 triliun dan pemain yang berjumlah 200.000 lebih. Menurut data yang diambil tanggal 24 April tahun 2024. Gue dengan tegas berpendapat kalau judi online itu bukan game yang menghasilkan uang. Judi online itu penipuan. Kalah dan menangnya itu udah di-set. Kalau udah di-set menang atau kalahnya, itu bukan sebuah spekulasi lagi. Gak ada orang yang kaya raya dari judi online, kecuali bandarnya. Tapi bodohnya masih banyak yang pengen kaya raya dari judi online. Satu kata sih, miris. Kira-kira menurut kamu faktor yang menyebabkan pemain judi online itu meningkat terutama di kalangan anak muda itu apa sih? Faktor yang pertama, kemudahan akses internet, yang dimana kita mudah juga kan mau akses judi, gimana enggak. Sampai hari ini gue masih bisa lihat orang promosiin link judi lewat promosi snapgram, influencer yang di endorse sama judi online-nya, streamers yang lagi live stream main judi online-nya, otomatis anak muda terpengaruh. Awalnya dari sini. Faktor keduanya yaitu kecanduan. Nah, secara sederhana, motif main judi online adalah mendapatkan uang secara instan. Nah, masalahnya di sini, ketika seseorang udah masuk ke dunia judi online, dia bakal susah untuk mundur. Karena apa? Gue kasih contoh. Misal dia masang 100.000, terus dia dapat 500.000 bahkan sampai 1 juta, otomatis dia seneng kan. Dalam kondisi ini dia bakal kecanduan. Sebaliknya, pas dia kalah, dia masang 100.000 terus hilang nih. Di situ juga muncul kecanduan. Karena apa? Munculnya rasa penasaran. Kapan ya gue bisa menang ya? Atau enggak, kapan ya gue bisa ganti kompensasi atas kerugian gue? Nah, dari situ akhirnya apa? Akhirnya judi online itu memperangkap seseorang pada adiksi dan ketergantungan. Nah, dari sinilah segala cara dihalalkan untuk mendapatkan modal judi online. Mulai dari ngutang, pinjol, manajemen keuangan yang buruk, terus udah deh bangkrut.
Kalau ditanya kenapa faktor meningkatnya, kayak tadi udah gue bilang, kayak dari faktor lingkungan pertemanan tuh juga ngaruh banget. Terus juga mungkin kalau misalnya lagi sendiri nih, tiba-tiba suka dapet chat WhatsApp dari admin judi online-nya, promosiin situs mereka, terus juga ngelihat dari scroll-scroll entah pun itu Instagram ataupun TikTok, itu juga sering banget tuh nemu postingan-postingan kayak narik tuh buat main judi online, bisa dapat duit secara cepat, terus secara instan, terus habis itu nggak apa ya hitungannya, nggak susah lah gitu. Nah, kan dari pemerintah sudah melakukan langkah-langkah ya dalam penanganan judi online ini. Nah, menurut kamu, apakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk memberantas judi online? Oke, kalau dari langkah-langkah yang gue lihat sih, pemerintah tuh juga emang sekarang gembor-gembor banget kayak ngeblokir situs-situs judinya. Habis itu juga ngasih konten edukasi kayak apa hal-hal yang bakalan lu alamin kalau lu hitungannya ikutan main judi online lah. Bisa kayak kelilit hutang, terus juga eh, jadi bikin apa ya, pribadi lu jelek lah. Karena yang gue tahu tuh, semisal kita udah terlilit kayak utang gitu, bakalan ngaruh ke BI checking kita, dan nanti masalah keuangan kita ke depannya, urusan-urusan keperluan kita juga bakalan dipersulit sama pihak bank. Terus kalau boleh saran tambahan upaya sih, mungkin bisa dibikin lebih tegas aja, kayak misalnya blokir rekening si pemain judi ini. Tapi juga pemerintah harus lebih teliti juga dalam penanganannya supaya nggak ada kasus-kasus tuh kayak salah penanganan gitu. Oh, udah tepat kok. Menkominfo, Menko Polhukam juga udah banyak blokir situs judi online. Gue rasa pemerintah juga udah pusing buat ngadepin masalah ini. Tapi gue percaya tetap ada oknum di belakang semua ini, ya nggak? Sampai hari ini gue masih bisa lihat promosi judi online lewat Snapgram, Instagram, endorse influencer, streamer yang lagi live stream main judi online. Ya mustahil nggak ada nama besar atau oknum di belakang semua ini. Intinya, musuh pemain judi online itu bukan lagi bandar, tapi dirinya sendiri yang ngelawan rasa takut, dendam, tamak, angan-angan. Orang Indonesia itu takut sama uang haram, tapi nggak takut sama uang dari penghasilan yang kelam. Oke, terima kasih Mas Kevin. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih Bang Ferry.